صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Selesai sudah bab al-khauf, bab rasa takut. Ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan, yang menyuntik kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus takut kepada Allah? Karena itu takut kepada Allah hukumnya wajib. Bila kita tidak takut sama Allah, berarti kan nyepelein sesuatu yang agung dosa. Makanya yang paling berhak bagi kita adalah istighfar dan taubat terus-terusan. Banyak kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa-dosa kita hindari karena dasarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab selanjutnya adalah bab ke-51, babur raja, bab pengharapan. Ibarat dua sayap burung, khauf dan raja harus seimbang. Baru bisa terbang. Kapan sayap khauf dipakai, kapan sayap raja harus dipakai. Harapan ini besar kepada Allah. Tapi sebelum kita masuk ke bab itu, kita ujungi dulu bab khauf, takut kepada Allah ini, agar betul-betul tersimpul. Banyak hal yang harus kita hindari, diantaranya adalah dosa besar. Perlu diingat bahwasanya dalam perjalanan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada saat-saat di mana orang ngeblank, atau ngeblank, kosong pikirannya. Maka saat itulah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Datang input jelek dari para syaitan, datang input baik daripada malaikat. Saat ngeblank itu tuh, kalau lama kita nggak punya kesibukan, diambil kesibukan kita oleh syaitan, berpikir yang macam-macam. Kamu sebagai santri, tugas kamu itu menjadi da'i ilallah, insyaallah, orang yang akan menyampaikan pesan-pesan sabda-sabda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita diterima menjadi penyampai pesan Rasulullah SAW. Dan orang yang berjuang di dalam dakwah sama dengan perang fisabilillah, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu besar, syahid mati dalam perang fisabilillah. Tapi juga orang yang lari dari perang fisabilillah itu dosa besar. Minas sab'al mubiqat. Di antara dosa yang terbesar adalah al-firar minaz zahf, kabur dari pertempuran. Karena orang-orang yang kabur dari pertempuran itu orang lalai ataupun orang munafik. Waliyadzubillah. Maka kamu jadi santri, udah ada pepatah orang dulu yang senantiasa harus dipakai sebagai penyemangat. Apa katanya? Kalau berlayar biar ke pulau, kalau berjalan hingga terbatas. Tuh. Berlayar sampai ke pulau, berjalan sampai ke batas, pantang mundur. Ketika layar sudah terkembang, pantar surut ke dermaga. Begitu. Jadi anak rantau, men. Gitu. Semangat terus. Takbir. Allahu Akbar. Meskipun hujan, dingin menusuk tulang, lapar melilit perut. Santri pilihan hidupku. Gitu. Dakwah jalan hidupku. Begitu. Kenapa? Karena ketika kita lari dari kesantrian kita, kabur dari pilihan kita yang sudah awal lebih bagus daripada pilihan yang lain, Allah letakkan di tempat yang bagus, diarahkan kita untuk agama ini terbaik. Udah pulang kita belum berhasil, itu sama pulang dari medan tempur. Pulang dari dakwah, kabur dari dakwah, sama juga pulang dari medan tempur. Apa tidak sakit hati orang tua? Ada pepatah, air mata jatuh ke perut. Apa maknanya? Tangis yang tertahan dalam hati.
Mungkin orang tua kamu oke, mau pulang silahkan, ongkos dikasih. Tapi ada sakit hati yang tidak bisa kamu ketahui dan kamu bisa sembuhkan sakit itu. Kenapa? Itu mainannya orang tua, simpanannya orang tua. Kama tadi nutudan, sebagaimana kamu berhutang, sebesar itulah kamu akan membayar. Hari ini kau sakitin orang tua, kelak itu jadi hutang dan kau akan bayar. Jadi ketika kita sudah jalan dakwah, jangan lari. Sebagaimana ini ada cerita kisah Nabi Yunus alaihissalam. Sebelum itu, kenapa orang kabur dari medan tempur? Kira-kira sebabnya apa? Ya, silakan. Kenapa orang lari dari medan tempur? Terima kasih. Kelamaan mikirnya. Ya, kenapa orang lari dari medan tempur? Hah? Takut mati. Terus apa, Hakim? Kalau kita simpulkan, kenapa orang lari dari medan tempur? Kesimpulannya adalah karena ketertarikan dengan dunia. Siapa yang tidak tertarik dengan dunia? Ada harta yang harus ditinggal, ada istri cantik yang harus tidak lagi bisa dielus digapai, orang tua harus ditinggalkan, kampung halaman mungkin tidak lagi bisa dilihat, nyawa yang satu-satunya harga mati, matiin habis. Adakah sesuatu yang bisa mengalahkan ini? Nah, tentunya ketertarikan dunia ini bisa dikalahkan ya, dengan sesuatu yang lebih menarik dari dunia. Ya. Nah, orang meninggalkan perang fisabilillah itu karena ketertarikan dunia. Karena memang kita nggak bisa pungkiri ya, dunia ini luar biasa pengaruhnya. Nah, baru kita bisa mau mengadakan perlawanan kalau ada satu kutub yang lebih berharga daripada dunia beserta isi-isinya. Kira-kira ada nggak yang lebih berharga dari dunia beserta isi-isinya? Secara kasat mata mungkin kita tidak menemukan. Siapa di antara kita yang tidak mau dengan harta melimpah, kemewahan? Tapi semua angan-angan, belum tentu didapat. Begitu lari dari perang, memang dapat itu semua dengan tiba-tiba. Nggak dapat juga, harus perjuangan juga kan. Secara kasat mata, bolehlah mungkin tidak ada yang bisa mengalahkan keindahan fata morgana dunia. Tapi penilaian itu tidak satu-satunya dengan kasat mata. Karena kasat mata itu kadang menipu. Jadi harus ada nilai yang lebih tinggi penilaian yang namanya iman. Ada hari akhirat yang pasti di sana yang kita ditunggu oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika kasat mata tidak lagi bisa menjadi satu-satunya penilai yang begitu-begitu murni dan bersih, kita pakai nilai agama. Pegang, ini warisan baginda Rasulullah SAW. Ingat itu, air mata jatuh ke perut. Artinya apa? Orang tua menahan tangis tapi tidak dikeluarkan. Bagi anak-anak yang gagal dalam medan tempur jihad fisabilillah, dia terbuai dengan ketertarikan duniawi. Lihat kisah Nabi Yunus alaihissalam, wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Beliau itu meninggalkan dakwahnya, tapi beliau meninggalkan dakwahnya bukan karena duniawi. Beliau meninggalkan umatnya karena kemarahan yang melebihi daripada kesabaran beliau. Belum saatnya diperintah untuk pulang, udah pulang duluan. Minta ridho ya nggak bisa. Orang belum saatnya pulang udah minta pulang. Dikasih, soal dikasih. Orang minta, tapi ridho tidak bisa dibeli. Doa, didoakan. Di mana dalam surah siapa itu? Yunus bukan? Wa zannuni idz dhahaba mughadiban lan naqdira ala wa zanna lan naqdira ala iktibas bil ayat aja.
Di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita wa dzannun, gelar Nabi Yunus alaihissalam, idzahaba mughadiban. Ingatlah cerita Nabi Yunus alaihissalam yang ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Karena umatnya Nabi Yunus ini kan diperintah untuk mendakwahi kaumnya, tidak menyembah berhala, tapi diolok ya. Sudah dikasih peringatan yang keras, ngeyel. Karena memang berbicara iman itu kan keimanan, kepercayaan. Kadang-kadang diuji dengan ketidakkasat mata itu memang ujian gitu. Ada yang nggak terima, umatnya nggak mau nerima aja kan Nabi Yunus alaihissalam. Orang sudah punya sertifikat, nggak dipercaya sertifikatnya. Bayangin itu, sertifikat Allah, saya Nabi Allah, Rasulnya Allah, nggak dipercaya. Jadi marahnya karena Allah sebenarnya, bukan karena dirinya. Kamu nyanyain ini ya, ini sertifikat pemberian dari Allah, ini saya Nabinya Allah. Ditinggalin. Kamu nanti kalau kafir terus-terusan begini, 3 hari nanti akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Bener aja dalam perjalanan. 3 hari setelah ditinggal Nabi Yunus alaihissalam, itu kampung gelap gulita. Angin putung beliau membabat habis apa yang debu berterbangan, semuanya pada khawatir. Ini kalamnya ucapannya Nabi Yunus gak main-main ini. Buru-buru mereka keluar dari kampungnya untuk bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ampunkan. Diselamatkan pada saat itu. Bagaimana keadaan Nabi Yunus alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam? Beliau sudah menemukan jalannya, meninggalkan kampung, ketemu kapal. Ringkas cerita, naiklah kapal. Itu yang diceritakan dekat wazannuni idzahaba mughadiban wa zanna allan naqdira alaih. Ketika Nabi Yunus meninggalkan tempat dakwahnya dalam keadaan marah, dan beliau menyangka kami tidak mempersempit jalannya, menyangka tidak mempersulit jalannya. Tiba-tiba lautan yang tampak biru cerah itu dengan gelombang yang tenang, halus riak begitu. Tiba-tiba angin bertiup kencang, gelombang begitu membumbung tinggi, mengolengkan kapal, mengkhawatirkan nakhoda. Semuanya ini khawatir, maka harus dikurangin beban kapal. Sudah dikeluarkan barang-barang, tapi ini masih bahaya. Harus ada orang yang dibuang. Wah, orang udah dibuang ini. Ya. Maka diundi. Begitu nama yang diambil adalah Nabi Yunus alaihissalam. Orang soleh Nabi Yunus. Kok nakhoda pun tahu ini wajahnya wajah orang soleh, ini orang baik. Dari sejak naik kapal sampai perjalanan nggak ada macam-macam. Tapi kok nama dia nggak tega nih. Orang soleh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya diundi 2, dia lagi diundi 3. Saat itulah Nabi Yunus sadar, ya saya melakukan kesalahan, kabur dari medan jihad fisabilillah. Akhirnya dengan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun melemparkan diri ke laut. Apa yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihissalam? Di dalam laut beliau senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pasrah sepuncak-puncaknya pasrah. Ya Allah, emang saya salah memilih. Nih versi Nabi. Saya salah jalan. Saya tinggalkan medan jihad yang engkau perintahkan. Saya tinggalkan dakwah ke masyarakat yang engkau perintahkan. Istighfar, minta ampun sebanyak-banyaknya. Di dalam kegelapan, 3 kegelapan. Gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku memang hambamu yang banyak kesalahan, menzalimi diriku sendiri. Ketika zikir, tasbih Nabi Yunus alaihissalam terus dibaca sampai memenuhi istilah kata nih, langit ya,
Memuncak doa Nabi Yunus alaihissalam sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau, dikeluarkan dari perut Nun. Kemudian dapat makanan, sampai kembali kepada umatnya, dan umatnya sudah dalam keadaan baik. Saat itulah memulai taubat, dan saat itulah memulai dakwahnya kembali. Balik lagi Nabi Yunus taubatnya, kembali mendakwahi umat. Lalu coba kalau seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak bertaubat, tidak beristighfar, versi Nabi tentunya ya, karena para nabi dan mursal itu maksum dari dosa. Ini sebagai teguran buat kita, karena Al-Quran datang untuk burhan, petunjuk hidayah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Jangan salah pilih jalan. Bagaimana kalau seandainya Nabi Yunus tidak bertaubat dari pola pikir beliau, tidak bertaubat atas kesalahan beliau, versi Anbiya sekali lagi ya. Allah katakan la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus bukan orang yang banyak bertasbih, tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pola pikir awal, meninggalkan umat dari dakwah, akan tinggal selama-lamanya di ikan nun sampai hari berkiamat tiba. Begitulah dakwah ini. Jadi jangan coba-coba kembali, jangan coba-coba kabur dari dakwah. Kenapa? Karena akan ada ikan paus bentuk lain yang akan menerkam kalian. Udah. Sekali layar terkembang, pantang surut ke dermaga. Layar dia terbuka sampai ke pulau, berjalan sampai ke batas. Maka orang-orang yang sudah ketertarikan dengan dunianya sangat banyak, itu akan memangkas semangatnya, memotongi sendi-sendi motivasi dalam hidupnya, dan sangat-sangat mudah untuk putus asa. Karena tertarik dengan dunia. Karena dunia itu kelihatannya begitu gampang untuk diraih. Cukup dengan bekerja, dapat harta, cukup dengan jualan online, bikin jadi YouTuber, ya, lalu bisa sekaya itu, jadi right man, jadi orang kaya di dunia. Kelihatannya gampang, tapi begitu dikerjakan justru menyusahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada dunia, ya dunia ukhdumi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, tolongi orang yang ibadah untuk saya, hidupnya untuk aku, untuk agama. Wastakhdimi, tapi perbudak orang-orang yang hidupnya salah pilih, yang nyari kamu aja. Dan ini pesan agama, pesan dakwah, pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di dalam kesemangatan kita itu kadang-kadang lagi-lagi ketika lalai itu datang, kesungguhan itu sudah seperti memuncak padahal belum memuncak. Timbul keputusasaan. Maka saat itulah kita harus punya semangat yang kuat. Kembali lagi suntik, booster semangat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Babur Raja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, hamba-hambaku yang salah jalan selama ini, salah berpola pikir ya, berbuat dosa, berbuat zalim, berpikir ada yang lebih mulia dari agama sehingga dia kejar itu dunianya. La haula wala quwata billah. Ya. Sekarang kamu kembali, silahkan kembali. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dalam perjuangan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man jadda wajada. Itu udah jadi hukum kausalitas. Siapa orang bersungguh-sungguh pasti didapat. Kamu belajar nahwu, belajar syaraf, sekali lihat pusing. Kenapa? Tulisannya nyambung semua Pak Ustaz. Ya bahasa Arab. Ya. Tapi satu saat kamu akan mencintai ilmu syaraf, akan mencintai ilmu nahwu. Saat itulah, masya Allah, saya kalau tanpa nahwu, tanpa syaraf, kayak nggak betah di pondok. Ya, begitu. Sebagaimana Imam Sibawai dikatakan ketika beliau itu dipukul perutnya, kharajal nahwu katanya. Iza duriba batnu kharajal nahwu au kama qal kisah. Ya. Apabila dipukul perutnya, latahannya keluar nahwu. Babul ma'rifah, bab keluar semua bab-bab. Itu indahnya orang sudah bercinta dengan ilmu. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa.
Sekali lagi karena ketertarikan dunia lah yang membuat orang cepat putus asa. Innallaha yaghfiru dzunub. Allah sesungguhnya senantiasa ngampunin dosa kalian. Innahu wal ghafurur rahim. Jadi semangat. Ya, semangat. Ya Allah, Pak Ustaz, saya udah ngapalin berkali-kali. Kapan berkali-kalinya? Belum berkali-kali. Ya. Kalau tidur mah berkali-kali kita, bener dah. Lo ngapalin belum sampai 25 kali. Setiap ngaji 25 kali habis. Coba dah dipakai tuh tata cara belajar mengajar dalam ta'limul muta'alim. Insyaallah kagak jauh daripada sukses. Benar. Mudah-mudahan ini menjadi booster, suntikan semangat untuk kita istiqomah di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Non jauh di sana, 14 abad silam Nabi telah memberikan satu kalimat yang membuat kita seharusnya rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Aduh, alangkah rindunya aku dengan saudara-saudaraku. Aduh, alangkah rindunya aku dengan saudara-saudaraku." Kata Nabi, "Alasna ikhwanak, bukankah kami adalah ikhwanak, saudara-saudaramu wahai Rasulullah?" Bukan. Antum ashabi, kalian sahabatku. Tapi saudara-saudara saya adalah orang yang hidup setelah saya, tidak melihat saya, tidak mendengar kalam saya, tapi mereka beriman kepada aku, berjibaku untuk agama ini. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.